ada sesuatu yang berbeda dari cara dia menyentuhku. Bukan sekadar sentuhan fisik biasa, melainkan sesuatu yang terasa seperti pengakuan. Sebuah pengakuan bahwa aku berharga, bahwa tubuhku bukan sesuatu yang sembarangan, bahwa jiwaku layak dihormati sebelum raganya kusambut. Aku ingat pertama kali tangannya memegang tanganku dengan sengaja. Bukan kebetulan, bukan tanpa kesadaran. Dia melakukannya dengan penuh kesadaran, seolah-olah itu adalah momen yang telah lama dia tunggu. Dan saat kulit kami bersentuhan, aku merasakan getaran aneh, seperti aliran listrik yang tidak menyakitkan, tapi justru menghidupkan. Sebelumnya, aku tidak pernah benar-benar memikirkan arti sentuhan. Bagiku, sentuhan adalah hal biasa. Teman-teman perempuanku bercerita tentang pacar-pacar mereka yang dengan mudahnya meraih tangan, memeluk, bahkan lebih dari itu, tanpa beban. Aku pikir, memang begitulah cara hubungan bekerja, sampai akhirnya aku bertemu dengannya. Dia berbeda. Dia bercerita padaku, dengan suara rendah tapi tegas, bahwa dia memilih untuk tidak menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Bukan karena takut, bukan karena tidak mampu, tapi karena dia percaya ada nilai lebih dalam menahan diri. Aku tertegun. Di dunia di mana batas-batas fisik semakin kabur, di mana orang berlomba-lomba memberi dan menerima tanpa pertimbangan, dia justru memilih untuk menunggu. Awalnya, aku tidak mengerti. Aku bahkan sempat bertanya-tanya, apakah ini sebuah bentuk kekakuan? Apakah dia terlalu kaku dalam agama atau moral? Tapi semakin aku mengenalnya, semakin aku sadar, ini bukan tentang kekakuan, ini tentang kekuatan. Kekuatan untuk mengatakan tidak pada hal-hal yang instan. Kekuatan untuk memilih yang lebih sulit, tapi lebih bermakna. Kekuatan untuk menghargai sesuatu sebelum memilikinya. Dan ketika akhirnya kami menikah, sentuhan pertamanya terasa seperti sebuah mahkota. Seolah-olah dia memberitahuku, ini, aku menyimpannya hanya untukmu. Aku baru paham sekarang, ketika sesuatu dijaga, ketika sesuatu tidak diberikan begitu saja pada sembarang orang, nilainya melambung tinggi. Bukan hanya nilai fisiknya, tapi nilai emosional dan spiritualnya. Aku belajar sesuatu yang besar dari sikapnya, bahwa harga diri tidak dibangun dari seberapa banyak kita memberi, tapi dari seberapa berani kita memilih sekapan dan kepada siapa kita memberi. Dan itu membuatku merasa seperti harta karun yang baru saja ditemukan setelah sekian lama tersembunyi. Ada satu hal yang perlahan aku sadari. Ketika seseorang memilih untuk tidak menyentuh apa yang bukan haknya, dia sedang melatih jiwanya untuk menguasai nafsu, bukan dikuasai olehnya. Dan itu adalah tanda kedewasaan sejati. Aku pernah bertanya padanya, tidakkah berat menahan diri sepanjang itu? Dia hanya tersenyum, lalu menjawab, lebih berat hidup dengan penyesalan karena merusak sesuatu yang suci. Kalimat itu membekas dalam ingatanku. Karena di dunia ini, begitu banyak orang yang tergesa-gesa mengejar kepuasan sesaat, tanpa memikirkan bekas luka yang ditinggalkannya. Tanpa mempertimbangkan betapa mahal harga sebuah kehormatan. Tanpa menyadari bahwa setiap sentuhan, setiap pandangan, setiap detik yang dihabiskan dalam batasan yang salah, bisa meninggalkan noda pada jiwa. Tapi dia memilih jalan yang berbeda. Dan ketika akhirnya aku merasakan sentuhannya yang pertama, aku mengerti bahwa sentuhan yang dijaga, yang ditahan, yang hanya diberikan pada saat dan orang yang tepat, memiliki kekuatan yang jauh lebih besar daripada sekadar sensasi fisik. Itu adalah sentuhan yang membangkitkan harga diri. Sentuhan yang membuatku merasa dilindungi, bukan direndahkan. Sentuhan yang mengingatkanku bahwa aku bukan benda yang bisa dipegang sembarangan, melainkan manusia yang patut dihargai. Aku mulai membandingkan dengan kisah-kisah perempuan lain, yang mengeluh karena pasangan mereka tidak lagi menghargai tubuh mereka setelah semua batas sudah dilanggar sebelum waktunya. Yang merasa dikhianati karena cinta mereka ternyata hanya tentang nafsu,
bukan komitmen. Dan disitulah aku tersadar, Allah tidak pernah menciptakan aturan tanpa alasan. Ketika Dia memerintahkan untuk menjaga pandangan, untuk tidak mendekati zina, untuk menikah dengan cara yang halal, itu semua bukan untuk membatasi kebahagiaan kita. Justru sebaliknya, itu adalah perlindungan. Agar kita tidak kehilangan makna cinta yang sebenarnya. Agar kita tidak merasakan sentuhan yang kosong, yang tidak membawa berkah. Mungkin ada yang berpikir, itu kan hanya urusan fisik. Yang penting hatinya baik. Tapi coba renungkan, jika seseorang tidak bisa mengendalikan fisiknya, apa jaminan dia bisa mengendalikan hatinya? Jika seseorang mudah menyerah pada godaan paling dasar, bagaimana dia akan bertahan dalam ujian hidup yang jauh lebih berat? Kita hidup di zaman di mana kesucian dianggap ketinggalan zaman, di mana menahan nafsu dianggap aneh, di mana orang mencemooh mereka yang memilih untuk menjaga diri. Tapi lihatlah, betapa banyak hati yang hancur karena hubungan tanpa batas. Betapa banyak air mata yang tertumpah karena cinta, yang ternyata hanya permainan nafsu. Betapa banyak jiwa yang terluka karena merasa dikhianati oleh sesuatu yang seharusnya suci. Allah tidak melarang sesuatu kecuali di dalamnya ada kerusakan. Dan Dia tidak memerintahkan sesuatu kecuali di dalamnya ada kebaikan. Mungkin saat ini, kau merasa aturannya berat. Mungkin kau berpikir, aku hanya manusia, aku punya kebutuhan, aku punya keinginan. Tapi percayalah, Allah tahu apa yang tidak kau ketahui. Dia tahu betapa rapuhnya hati manusia. Dia tahu betapa dalamnya luka yang bisa ditimbulkan oleh nafsu yang tak terkendali. Dia tahu betapa berharganya cinta yang dijaga. Maka, jika kau saat ini sedang berjuang menahan diri, jika kau merasa lelah karena harus berbeda dari kebanyakan orang, ingatlah, setiap detik kau menahan pandangan, itu adalah kemenangan. Setiap kali kau menolak godaan, itu adalah kekuatan. Setiap saat kau memilih untuk tidak menyentuh yang bukan hakmu, itu adalah bukti bahwa kau lebih mulia daripada nafsumu. Dan pada akhirnya, kita semua akan kembali kepadanya. Dengan apa? Dengan amal. Dengan pilihan-pilihan kita. Dengan sejauh mana kita bisa menjaga apa yang Dia titipkan pada kita. Maka, pilihlah jalan yang akan membuatmu bangga ketika suatu hari nanti kau berdiri di hadapannya. Karena sentuhan yang halal, cinta yang dijaga, pernikahan yang penuh berkah. Itulah yang akan meninggalkan ketenangan, bukan penyesalan. Dan ketenangan, itulah harta sejati yang tidak bisa dibeli oleh apapun di dunia ini. Maka bersabarlah, karena sesungguhnya janji Allah itu benar. Semoga kisah ini tidak hanya menjadi bahan renungan, tapi juga pengingat bahwa dalam setiap aturannya ada kasih sayang yang menunggu untuk kita temukan. Dan seperti itu, kita baru menyentuh permukaannya. Masih ada lebih banyak yang tersembunyi di balik kesadaran. Jika kau ingin terus menjelajah dunia yang tak terlihat ini, subscribe dan beritahu aku rahasia apa lagi yang harus kita ungkap.